PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Retret di Akademi Militer Magelang. Usai melayat, Pramono terlihat mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pramono berada di kediaman Megawati selama 2 jam hingga akhirnya kembali ke rumah dinasnya. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu juga terlihat berada di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Barong, YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini gara-gara hasok ribut dunia ini sekarang ya. Jadi ini kan kepala daerah yang mau pada ada pembekalan di Akmil itu, di mana di Magelang. Itu kan ditunda khusus untuk kader-kader PDIP itu. Jangan pergi ke sana. Kalau yang udah ada di jalan, hentikan perjalanan itu ya. Jadi dia protes keras itu Megawati setelah Hasto ditahan oleh KPK dan diborgol ya. Dikasih rompi kuning oranye. 2 jam kemudian keluar surat perintah itu. Megawati itu marahnya nggak kira-kira, nggak usah pada pergi ke sana. Padahal ini perintah, bukan perintah, undangan dari presiden ya. Jadi termasuk Pramono Anum itu bukannya dia ke Magelang, dia malah ke Teguh Umar ya. Teguh Umar itu tempat kediaman Megawati. Masinton juga begitu. Lihat di videonya itu loh. Yang aneh itu tentu tanggapan Jokowi ya. Ikut-ikut dia. Kan dia bukan presiden. Dan dia juga orang luar kan sekarang setelah dipecat. Dipecat tuh udah ditandatangani suratnya tanggal 14 ya, dibacakan hari Senin tanggal 16 tuh. 16 apa ya kemarin tuh. Dipecat dia. Yang dipecat dia ponakannya Bobi, ponakannya mantunya, terus juga 2 anaknya Kaisang dan Gibran tuh. Dipecat jadi PDIP dari partai yang dulu membesarkan Jokowi selama 23 tahun. Jadi sekarang Jokowi bilang karena ini untuk rakyat, kepentingan rakyat dan bangsa, dan untuk kepentingan, bukan kepentingan yang lain, undangan presiden terhadap kepala daerah untuk pembekalan di Magelang itu harus dipenuhi. Ya, tentu orang PDIP bisa bereaksi keras ya terhadap Jokowi. Ente siapa? Orang luar ikut-ikut komentar kan gitu. Kan kepala daerah itu bukan pembantunya presiden. Kalau pembantu presiden ketahuan menteri itu diangkat sama presiden. Ini kepala daerah yang baik gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan lain-lain, ya kan? Itu kan dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Kenapa harus ngikuti perintah presiden dan kalau enggak dapat sanksi misalnya gitu. Jadi komentar-komentar Jokowi ini menunjukkan dia masih kelihatan ini ya, dendam ya terhadap Megawati yang memecat dia ya kan. Jadi seolah-olah kalau orang kader PDIP itu enggak datang ke Magelang, itu seolah-olah itu membangkang pemerintah gitu loh. Tidak mengikuti kehendak rakyat, padahal mereka dipilih rakyat, kata Jokowi.
Tapi orang PDIP bilang, ente siapa? Jangan, ini urusan internal, urusan PDIP yang lagi dapat musibah secara politis. Hasto ditahan karena nuansa politiknya kental daripada hukum kan gitu ya. Jadi bentuk perlawanannya adalah itu. Megawati langsung menginstruksikan seluruh kepala daerah nggak usah ikut pemerintah untuk pembekalan atau orientasi di Magelang ya. Jadi kalau menurut Rocky Gerung, ucapan Jokowi itu sebagai usaha untuk mecah PDIP dari dalam ya. Karena kan dia mendorong kader PDIP untuk tidak taat ya pada instruksi ketua umum partainya Megawati kan gitu. Ya seperti dia kan nggak taat ke Megawati. Malah dia berkhianat terhadap Megawati. Sudah 23 tahun diproteksi politik ya, sebagai gubernur ini wali kota Solo 2 periode itu disokong, dibesarkan oleh Megawati, kemudian di backup lagi menjadi gubernur DKI 2,5 tahun, kemudian menjadi presiden 2 periode. Belum nanti yang dibantu adalah si itu Gibran ya, menjadi wali kota Solo. Itu kan semuanya karena bantuan Megawati. Yang harusnya menjadi wali kota Solo kader asli dari PDIP, tapi karena Jokowi itu datang ke Megawati minta anaknya jadi wali kota Solo, akhirnya digeser tuh kader dari PDIP sendiri, terus ditaruh nama Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota. Itu kalau nggak karena belas kasihan dari Megawati nggak bisa jadi wali kota Solo. Nah ini yang gini-gini dilupakan oleh siapa? Oleh Jokowi ya. Dia sendiri di karir politiknya jadi seorang dari tukang kayu menjadi memiliki karir politik yang baik cemerlang, itu karena PDIP dan Megawati. Begitu juga anaknya. Nah sekarang tiba-tiba dia melakukan pengkhianatan terhadap PDIP dan juga sekaligus mengimbau supaya kader-kader PDIP ikut ke Magelang. Itu artinya tidak taat, supaya kader-kader PDIP, kepala daerah, wali kota dan bupati yang dari PDIP supaya membangkang atau tidak taat pada perintah ketua umum partainya sebagaimana dia pernah melakukan. Jadi itu kalau kata Rocky Gerung itu dalam rangka Jokowi itu memecah belah partai PDIP. Jadi inilah sudah selesai jadi sudah selesai jadi presiden, masih ikut campur urusan orang lain, urusan PDIP. Apalagi dia bukan orang partai. Coba kecuali kalau pengamat, ini kan dia mantan wakil presiden yang juga sekaligus pernah membuat masalah besar yang membuat keluarga besar dari PDIP itu terluka karena dia dulu berkhianat terhadap PDIP yang sudah membesarkannya. Itulah Jokowi yang betul-betul membuat kita semua susah. Ya kebijakan politiknya kan pengamat sudah bilang susah, sehingga demo masyarakat kemarin mahasiswa tajuknya adalah apa? Indonesia Gelap. Itu kan warisan dari Jokowi, itu Indonesia Gelap, sehingga generasi baru terasa nggak punya harapan, nggak punya, merasa cemas terhadap masa depan hidup di Indonesia, sehingga keluar juga tajuk kabur aja dulu ya. Ini kan masalah-masalah yang bom waktu yang ditinggalkan oleh Jokowi, masalah yang dihadapi sekarang Indonesia Gelap kayak atau kabur aja dulu, respon terhadap kebijakan Jokowi terhadap PSN, terhadap yang lain, di samping juga kombinasi dengan kebijakan presiden baru Prabowo. Jadi sebenarnya dua presiden ini, Prabowo dan Jokowi, itu bekerja untuk siapa sih? Kalau sampai anak muda warganya sendiri itu merasa gak nyaman hidup di Indonesia, harusnya kan fungsi pemerintah itu kan satu, yaitu mensejahterakan warganya, satu itu. Yang kedua, menumbuhkan rasa aman ya, nggak ada rasa khawatir hidup di negerinya sendiri. Ini mah khawatir terhadap masa depannya sendiri gara-gara kebijakan politik baik yang dilakukan oleh
Jokowi maupun Prabowo. Gimana menurut Anda? Yaudah, saya mau ngaji dulu sebentar. Ini jam berapa nih? Udah jam 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50
Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Cuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.